Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Kita kembali lagi dalam mata kuliah akuntansi keperilakuan yang diampu oleh Ibu Dwi Marlina Wijayanti. Sebelumnya kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai critical review dari jurnal yang berjudul Determinants of Financial Reporting, Fraud Intention Among Practitioners in the Banking Sector, karya Yunita Awang dan Suhaiza Ismail. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi yang akan kita bahas kali ini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 sendiri. Yang pertama, Maftuh Adnan Koto dengan NIM 06, Gafira Zambaina dengan NIM 050, Nila Hanatun Nikmah dengan NIM 058, dan Muhammad Abdul Aziz dengan NIM 065. Yang pertama yaitu tentang masalah atau fenomena penelitian. Jadi di sini tuh adanya fraud atau kecurangan yang terjadi pada komunitas bisnis dalam negeri yang sering terjadi, yang mana terdapat fraud skala lokal seperti kasusnya Transmel Group Berhad, di mana fraud di Malaysia dari Januari tahun 2006 sampai Desember tahun 2018 tercatat sebesar 63,95 M ringgit Malaysia. Kecurangan dalam pelaporan keuangan sendiri itu merupakan kesengajaan salah saji informasi keuangan untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan, yang mana hal tersebut telah menciptakan kekhawatiran dan juga terdapat dampak-dampak negatif yang diberikan. Seperti salah satu dampak negatifnya yaitu terhadap pasar modal global dan kepercayaan investor, kemudian hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, dan juga dapat menyebabkan masalah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang serius. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa pengaruh sikap, norma subjektif, dan penilaian etis pada nilai pelaporan keuangan yang tidak etis di antara praktisi akuntansi di Malaysia di sektor perbankan. Selanjutnya, teori penelitian. Penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu Theory of Reason Action atau TRA, teori yang digunakan untuk memprediksi dan memahami perilaku individu. Teori ini menyatakan bahwa keinginan suatu individu untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu tindakan adalah fungsi dari dua penentu atau determinan dasar, yaitu sikap dan norma subjektif. Sikap mencerminkan perasaan seseorang pada saat dia ingin melakukan suatu perilaku, yaitu apakah individu tersebut melakukannya atas keinginannya sendiri. Sedangkan norma subjektif mengacu pada pengaruh dari suatu kelompok, seperti rekan kerja, anggota keluarga, teman, atau mereka yang dekat dengan individu tersebut, yang dapat mengubah pendapat atau ide seseorang, atau seberapa besar seseorang merasakan tekanan sosial untuk melaksanakannya. Yang kedua yaitu Theory of Planned Behavior atau TPB. Teori ini juga digunakan untuk memprediksi sesuatu apakah suatu tindakan dilakukan dengan dasar yang etis atau tidak. Contohnya yaitu keputusan yang diambil oleh seorang manajer, apakah keputusannya tersebut keputusan yang etis atau tidak etis. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Dari penelitian ini didapatkan 3 hipotesis. Yang pertama, satu, adanya hubungan positif yang signifikan antara sikap dan intensi atau keinginan pelaporan keuangan tidak etis di antara praktisi akuntansi. Kedua, ada hubungan positif yang signifikan antara norma subjektif dan pelaporan keuangan tidak etis di antara praktisi akuntansi. Ketiga, ada hubungan positif yang signifikan antara penilaian etis atau ethical judgment dan pelaporan keuangan tidak etis di antara praktisi akuntansi. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui survei atau kuesioner. Dengan sampel penelitian berjumlah 121 orang yang terdiri dari praktisi akuntansi dengan pengalaman minimal 5 tahun dalam pelaporan laporan keuangan baik dalam bank konvensional maupun bank syariah. Kuesioner disebarkan kepada 44 bank dan terdapat 121 kuesioner dari 206 kuesioner yang disebar yang dianggap valid untuk analisis lebih lanjut.
Selanjutnya instrumen penelitian yaitu Partial Least Square Structural Equation Modeling atau PLS-SEM dengan versi Smart PLS. PLS-SEM ini digunakan sebagai respons dari kompleksitas model penuh penelitian ini. Selanjutnya variabel penelitian. Yang pertama yaitu variabel dependennya, yaitu intensif laporan keuangan yang tidak etis di antara praktisi akuntansi. Sedangkan variabel independennya yaitu sikap, norma subjektif, dan penilaian etis. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Untuk hipotesis pertama, sikap berhubungan positif dengan niat pelaporan keuangan yang tidak etis di kalangan praktisi akuntansi, sehingga mendukung H1. Semakin respon yang mendukung pelaporan keuangan tidak etis, maka semakin kuat pula niat mereka melakukan penipuan. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa sikap terhadap perilaku merupakan prediktor signifikan dari niat perilaku. Jika seorang individu mengevaluasi melakukan perilaku tertentu sebagai menguntungkan, kemungkinan besar dia akan berniat untuk melakukan perilaku tertentu. Oleh karena itu, sikap yang lebih positif terhadap perilaku mengarah pada niat yang lebih tinggi dari pelaporan keuangan yang curang, dan individu tersebut akan mencerminkan niat tersebut untuk melaporkan pelaporan keuangan yang tidak etis atau curang. Selanjutnya untuk H2, norma subjektif berhubungan positif dengan niat pelaporan keuangan tidak etis di kalangan praktisi akuntansi, sehingga mendukung H2. Hal ini konsisten dengan prediksi bahwa semakin individu mempersepsikan bahwa kelompok rujukan berpikir dia harus terlibat dalam suatu perilaku, maka semakin besar pula kemungkinan dia akan berniat untuk melakukan perilaku tersebut. Niat untuk terlibat dalam perilaku tidak etis berhubungan positif dengan norma subjektif. Dalam kasus pelaporan keuangan tidak etis, individu yang merasa bahwa kelompok rujukannya akan menyetujui atau mendukung pelanggaran prinsip akuntansi yang berlaku umum akan sangat mungkin melanggar prinsip tersebut, sehingga melakukan pelaporan keuangan yang tidak etis untuk memenuhi prediksi pendapatan. Selanjutnya adalah H3. Temuan ini didukung dengan hubungan negatif yang signifikan antara penilaian etis dan niat pelaporan keuangan tidak etis antara praktisi akuntansi di Malaysia. Semakin banyak penekanan responden ditempatkan pada tindakan moral yang benar atau salah, semakin rendah pula niat mereka terhadap pelaporan keuangan tidak etis. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa hubungan yang kuat antara penilaian etis individu dan niat perilakunya sehubungan dengan masalah etika. Jika seseorang menilai suatu tindakan sebagai tindakan etis, kemungkinan besar dia akan melakukan tindakan tersebut. Selain itu, individu dengan tingkat pertimbangan etis yang tinggi akan mempertimbangkan dampak perilakunya terhadap orang lain, dan dengan demikian akan lebih kecil kemungkinannya untuk secara sengaja menyesatkan pemegang saham dan kreditur melalui laporan keuangan yang curang. Selanjutnya adalah kesimpulan. Studi saat ini memberikan informasi mendalam tentang pengaruh sikap, norma subjektif, dan penilaian etis pada niat perilaku praktisi akuntansi dalam industri yang diatur, yaitu perbankan di Malaysia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, dan penilaian etis secara signifikan mempengaruhi niat pelaporan keuangan tidak etis di kalangan praktisi akuntansi di lembaga perbankan di Malaysia. Hal ini menunjukkan relevansi model TRA dan sisanya dalam memprediksi intensif pelaporan keuangan yang tidak etis di perbankan, sehingga memperluas penerapan kedua model tersebut dalam konteks industri yang sangat terregulasi. Selain itu, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi niat pelaporan keuangan yang tidak etis kepada manajemen puncak lembaga perbankan. Secara khusus, temuan tersebut berfungsi sebagai tindakan pencegahan terhadap penipuan dalam pelaporan keuangan dengan memberikan auditor beberapa pengetahuan sebelumnya tentang faktor-faktor potensial, yaitu seperti sikap, norma subjektif, dan penilaian etis yang dapat menyebabkan penipuan dalam pelaporan keuangan. Auditor tidak bisa hanya mengandalkan masa lalu mereka untuk solusi penipuan. Sebaliknya, mereka harus memahami niat penipu dan menggunakan strategi yang dikembangkan untuk mendeteksi penipuan yang dibuat oleh manajemen. Selanjutnya adalah kontribusi penelitian. Secara praktis, temuan studi ini berguna dalam memandu manajemen dan regulator untuk mengembangkan strategi untuk mengekang terjadinya pelaporan keuangan yang tidak etis. Penelitian ini juga memberikan beberapa wawasan kepada publik, terutama pemegang saham dan deposan bank, tentang pelaporan keuangan yang tidak etis dan niat peserta aktual dalam proses pelaporan keuangan yang dipercayakan untuk menangani urusan pelaporan lembaga perbankan.
Secara teoritis, temuan ini menunjukkan bahwa pengujian karakteristik kepribadian, termasuk nilai-nilai etika, dapat dimasukkan ke dalam proses penyaringan pelamar untuk posisi praktisi akuntansi untuk melengkapi tinjauan latar belakang dan riwayat pekerjaan mereka. Screening prakerja semacam ini akan berguna untuk memfasilitasi perekrutan karyawan yang jujur, sebagai elemen untuk meminimalkan risiko penipuan, karena memberikan kesempatan untuk melakukan tinjauan yang tepat terhadap individu yang akan direkrut. Selain itu, karena penelitian ini meneliti peserta sebenarnya dalam proses pelaporan keuangan, temuan ini memberikan wawasan yang lebih baik kepada publik. Yang selanjutnya adalah secara metodologis. Secara metodologis, penelitian ini menunjukkan kesesuaian PLS-SEM atau Partially Square Structural Equation Modeling untuk analisis data di bidang akuntansi dan etika bisnis. Kemudian yang selanjutnya adalah keterbatasan penelitian. Tentunya temuan perlu ditafsirkan dengan mempertimbangkan keterbatasannya. Yang pertama, skenario penelitian yang digunakan dalam survei respondennya adalah buatan dan hanya ada situasi hipotesis untuk pemeriksaan. Oleh karena itu, tanggapan yang diterima mewakili kecenderungan pelaporan keuangan yang tidak etis dari praktisi akuntansi. Yang kedua, teknik purposive sampling yang digunakan mewakili akuntansi populasi praktisi di industri perbankan. Hasilnya dapat digeneralisasi hanya untuk praktisi ini dan tidak untuk praktisi akuntansi di industri lain. Kemudian saya akan membaca yang terakhir, yaitu future research. Penemuan masa depan dapat diperluas untuk mencakup praktisi akuntansi di layanan keuangan lain atau lainnya karyawan yang relevan di industri perbankan dengan memasukkan skenario yang relevan untuk meningkatkan perbandingan hasil penelitian. Selain itu, pengaruh yang dirasakan kontrol perilaku pada niat pelaporan keuangan yang tidak etis di industri perbankan menggunakan teori perilaku terencana dapat dimasukkan untuk membandingkan relevansi dalam mengukur niat perilaku di industri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.